Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Kita masuk ke pelajaran yang ke-25, bagian yang kedua. Karena kita bagi dua kemarin pelajaran yang ke-25 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan masuk ke latihan kedua dari pelajaran ke-25. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang hiwar, ya, teks atau percakapan dari pelajaran yang ke-25 ini. Tapi sekarang kita lanjutkan ke latihan. Baik. Latihan yang kedua, Iqra al-mithalaini thumma adkhil kana 'alal jumalil atiyati. Baca dua contoh berikut ini. Mana contoh maksudnya? Dua contoh yang ini. Baca dua contoh berikut ini, kemudian masukkan kana ke dalam kalimat-kalimat di bawahnya. Nah, ada berapa nomor ini? Ada 10 nomor. Nah, kita diminta masukkan kana ke situ. Baik. Kita mulai. Contohnya, Hamidun maridun al-an. Hamid sakit sekarang. Ya, Hamid sakit sekarang. Berarti ada keterangan waktunya sekarang. Nah, kalau kita menambahkan kana, otomatis kata sekarang ini nggak boleh lagi ada. Karena fungsi dari kana apa? Untuk menunjukkan perbuatan itu telah lampau. Karena perlu kita ketahui bahwasanya kana itu sendiri bentuknya adalah fi'il madhi. Ya, kana yakunu kun. Nah, ini dia. Ya, kana madi yakunu mudhari kun, itu fi'il amarnya, kun fayakun itu ya. Nah, ini dia. Berarti kana fi'il madi, berarti dia perbuatannya sudah terjadi. Ya, bukan perbuatan ya, keadaan. Kalau perbuatan itu kan fi'il, berarti fi'il madi. Kalau ini untuk menunjukkan atas suatu keadaan. Jadi kalau kita ingin mengatakan bahwasanya Hamid sakit sekarang ketika kita bicara ini, maka seperti ini kalimatnya. Tapi kalau kita ingin mengatakan bahwasanya Hamid sakitnya kemarin, ya sekarang sudah sehat, atau bisa jadi sekarang juga masih sakit, ya, maka kita gunakan kata kana. Kana Hamidun maridun amsi. Jelasnya ya, Hamidun ini mubtada, maridun khabar. Kemasukan kana, maka mubtada tadi menjadi isim kana, dan isim kana itu marfu. Jadi kana Hamidun. Kemudian maridun tadinya dia sebagai khabar, sekarang dia sebagai khobar kana. Tadi khobar mubtada ya, sekarang dia sebagai khobar kana. Berpindah kedudukan dia. Nah, dan khobar kana itu hukumnya mansub, lawan dari inna wa khawatuha. Maka kana Hamidun maridon. Hamid sakit. Nah, maka kita tambahkan kata amsi untuk mempertegasnya. Tanpa kita menambahkan amsi juga sebenarnya kita sudah paham bahwasanya dia sakit itu setelah atau telah terjadi, ya. Karena Hamidun maridon, Hamid telah sakit. Hamid telah sakit. Itu sudah cukup. Tapi kalau ingin diperjelas lagi, maka tambahkan keterangan waktunya, amsi. Itu maksudnya ya. Boleh tidak pakai keterangan waktu, boleh juga pakai keterangan waktu. Kalau soalnya ada keterangan waktu, maka jawabannya kita pakai keterangan waktu juga. Yang tidak pakai keterangan waktu ya biasa saja. Contohnya Zainabu thalibatun. Zainabu mubtada, thalibatun khabar mubtada ya. Sekarang Zainabu itu berubah kalau kemasukan kana, nah jadinya kanat ya. Bedanya dengan di atas tadi, kalau di atas tadi mudzakkar hamidnya maka kana. Kalau yang kedua ini kanat. Dan tak ta'nis di sini bukan sebagai isimnya, bukan sebagai isim kana. Tapi isim kana adalah Zainabu. Ya, kanat Zainabu ini isim kana. Kemudian talibatan sebagai khobar kana atau khobar kanat kita katakan ya. Jadi kanat itu ya fungsinya untuk membedakan dia mubtada'nya mudzakkar atau
isimnya mudzakkar atau muannats. Itu saja fungsinya ta tanis di situ. Taib. Jelas insyaallah ya. Jadi ada dua yang perlu kita perhatikan di sini, perubahan harokat itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, kapan pakai ta tanis, kapan tidak. Kemudian juga perlu kita perhatikan maknanya, ya, karena maknanya untuk yang lampau. Baik. Kalau kita mengatakan al-ma'u baridun, air itu dingin. Air itu dingin, berarti sekarang dia dingin. Nah, kalau kita ingin mengatakan air itu kemarin dingin atau tadi dingin, pokoknya sudah lewat begitu ya, maka kita tambahkan kana. Ya, entah dia mau kemarin, mau berapa menit yang lalu, berapa detik yang lalu, yang penting maknanya dia telah dingin, ya. Jadi maka kita katakan kanal ma'u baridan. Kanal ma'u baridan. Dari mana kita dapat ini kanal ma'u baridan? Kita dapatnya dari al-ma'u, masukkan kana jadi kanal ma'u tetap, dengan baridan berubah menjadi baridan. Maknanya apa? Kanal ma'u baridan. Air itu tadinya dingin, gitu ya. Berarti sekarang dingin apa enggak? Bisa dingin, bisa tidak, gitu ya. Tergantung konteks kalimatnya nanti. Dari konteks kalimat baru kita bisa tentukan airnya ini masih dingin atau tidak. Taib. Jelas insyaallah ya. Taib. Jadi itu maknanya. Al-ma'u baridan artinya air dingin. Ya, sekarang dingin dia. Tapi kalau tadi dingin, tapi sekarang sudah dimasak, dia panas sekarang dia, maka kita tambahkan kana al-ma'u baridan. Baik. Kemudian selanjutnya al-babu maftuhun, masukkan kana, berarti kanal babu maftuhan. Tadi pintu itu terbuka, berarti sekarang dia terkunci. Kemudian an-nafidhatu mughlaqatun. Nah, nafidah muannats, berarti kita nggak boleh pakai kana, jadinya kanat, ya. Kanat an-nafidhatu mughlaqatan. Kanat an-nafidhatu mughlaqatan. Kemudian Hashimun mudarrisun. Hashim mudzakkar ya, berarti kana. Kana Hashimun mudarrisan. Kana Hashimun mudarrisan. Baik. Ar-rajulu nasraniyun. Ar-rajulu nasraniyun. Berarti kana ar-rajulu nasraniyan. Tadinya dia Nasrani, agama Kristen, sekarang masuk Islam misalkan, gitu ya. Baik, ya perlu kita ingatkan juga. Jadi kita katakan tadi bahwasanya karena itu untuk menunjukkan perbuatan itu, kejadian, keadaan itu telah lewat, telah lampau. Contohnya ini, karena rojulun nasraniyan. Tadinya laki-laki itu Nasrani, ya. Dan ini tidak berlaku kalau isim kananya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dalam ayat dikatakan kanallahu azizan hakima. Ya, maka di situ kana artinya tidak tadinya, nggak boleh kita artikan tadinya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana, nggak seperti itu. Kita katakan tadinya Allah Subhanahu wa taala perkasa, maha perkasa dan maha bijaksana, dan seterusnya juga akan tetap maha bijaksana dan maha perkasa. Itu bedanya ya. Jadi kana itu kalau konteksnya kembali ke Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, maka itu punya penafsiran tersendiri, ya. Punya penafsiran yang tersendiri. Baik, kemudian selanjutnya al-jawu baridun. Udara itu dingin. Nah, kalau sekarang udah gak dingin lagi, maka kita katakan kanal jawu baridan. Sekarang sudah tidak lagi barid, ya. Baik, al-mudiru jalisun fi ghurfatihi. Mudir duduk di kamarnya,
Nah, ini kan kalimatnya ada 4 kata nih. Al-mudir jalisun fi ghurfatihi. Kita tentukan dulu mana mubtada khabarnya. Ya, mana mubtada khabarnya. Al-mudir itu mubtada, jalisun khabar. Maka sisanya nggak akan berubah. Ya. Itu tambahan saja. Ya, nggak perlu dipusingkan tambah-tambahan itu. Maka sekarang yang kita fokuskan adalah mubtada dan khabar ini. Karena itulah yang terpengaruh oleh masuknya kana. Maka kita katakan kana al-mudiru jalisan. Baru tambahkan fi ghurfatihi. Ini nggak akan berubah nih. Kana al-mudiru jalisan fi ghurfatihi. Baik. Kemudian nomor 8, hadhihi sa'atu rakhisatun. Nah, ini ada 3 kata nih. Kita tentukan dulu mana mubtada khabarnya. Mubtada tentu hadhihi. Baik. Dan as-sa'atu nggak bisa jadi khabar. Ya. Nggak bisa jadi khabar. Kenapa? Karena as-sa'atu ada alif lamnya. Ya, as-sa'atu ada alif lamnya. Jadi i'rabnya badal. Kalau ada apa namanya alif lam setelah isim isyarah itu i'rabnya badal. Apa itu badal? Pengganti dari hadhihi. Jadi as-sa'atu sama hadhihi itu maknanya sama. Ya, as-sa'atu sama hadhihi maknanya sama. Hadhihi ya as-sa'atu, maksudnya as-sa'atu ya hadhihi itu. Itu yang dimaksud dengan badal. Maka kita cukupkan dengan hadhihi saja. Maka kemudian berarti khabarnya rakhisatun. Kan secara kalimat saja hadhihi sa'atu. Ini adalah jam. Iya, deh, kenapa jamnya? Kan belum sempurna mananya. Butuh kepada khabar. Khabarnya lah rakhisatun. Ya, jam ini. Ya kenapa? Murah. Rakhisatun. Itu maksudnya ya. Jadi perlu kepada adanya khabar. Nah, baik. Maka kemudian jawabannya di sini berarti yang terpengaruh adalah dengan adanya hadhihi dan rakhisatun di sini. Berarti karena hadhihi muannas berarti kanat. Kanat berarti langsung rakhisatun. Kanat rakhisatun. Loh, kok pendek sekali jadinya? Karena hadhihi kita wakili dengan tak ta'nits. Boleh seperti ini ya. Kanat rakhisatun boleh jawaban kita begini. Boleh juga ya kita jawab lengkap. Kanat hadhihi sa'atu rakhisatan. Nah, ini boleh juga begini ya. Kalau mau singkat, kanat saja sudah cukup sebenarnya ya. Kanat saja sudah cukup. Baik. Kemudian nomor 9, mana mubtada'nya di sini? Omar mubtada'nya. Omar. Kemudian khabarnya mana? Rajulun. Nah, rajulun. Baik. Kemudian ghaniyun itu sebagai apa? Sebagai sifat pelengkap buat rajul. Baik. Berarti kita fokus ke Umar dan rajul. Nah, karena Umar laki-laki berarti pakai kana. Kana Umaru. Rajulan. Rajulan apa? Nah, karena di situ ghaniyun di soal ini sebagai sifat dan kita punya kaidah bahwasanya sifat itu mengikuti mausufnya, maka di sini ghaniyun tidak boleh tetap ghaniyun, harus berubah mansub menjadi ghaniyan. Karena rajulan tadi juga mansub, maka jadinya rajulan ghaniyan. Jelas ini ya. Jadi harus mengikuti dia rajulan ghaniyan. Baik. Kemudian nomor 10, ammuna mudiru madrasatin. Ammuna mudiru madrasatin. Mana mubtada khabarnya? Ammuna itu mubtada, bentuknya mudhaf ilaih. Kemudian mudiru mudhaf itu juga sebagai khabarnya. Ammuna mubtada, mudir khabar. Mubtada'nya berbentuk mudhaf ilaih, begitu juga khabarnya berbentuk mudhaf ilaih. Tapi kita fokus di mudhaf saja. Ya, yang paling penting itu adalah mudhaf. Taib. Ammuna mudiru madrasatin. Maka kalau ammuna artinya paman kami adalah kepala sekolah. Kalau dulu paman kami kepala sekolah atau tadinya dia kepada kepala sekolah, sekarang sudah tidak lagi, sudah pensiun misalkan, maka kita katakan kana ammuna mudiro
madrasatin. Kenapa mudiro? Karena dia sebagai khabar dari kana. Kana ammuna mudiro madrasatin. Jelas insyaallah ya. Baik. Kemudian kita lihat di sini. Ya, ini penjelasannya. Ini harus dihafalkan baik-baik ini. Ini penting ini ya. Ini penting di murojaah nantinya. Baik, ini kaidahnya ya. Hamidun talibun. Ini adalah mubtada khabar. Hamid al-mubtada, talib al-khabar atau khabarul mubtada. Kemudian kalau kemasukan kana jadinya kana hamidun taliban. Hamidun yang tadinya mubtada sekarang berubah menjadi isim kana. Ya, ganti profesi dia ya. Yang tadinya hamid itu sebagai mubtada sekarang dia sebagai isim kana. Karena ada tuan barunya dia itu kana. Dan taliban jadinya khabar kana, yang tadinya dia khabar mubtada sekarang jadi khabar kana. Kemudian ismu kana marfuun, ya, isim kana itu marfu, nggak ada istilahnya isim kana itu mansub ya. Isim kana itu pasti marfu dia, atau fi mahalli raf'in. Marfu itu kalau kelihatan harokatnya, tapi kalau nggak kelihatan harokatnya dia dinamakan fi mahalli raf'in. Nah itu nanti kita pelajari di i'rab insyaallah. Baik, kemudian khabar kana itu kebalikannya harus mansub. Jadi isim kana marfu dan khabar kana mansub. Baik, selesai kita dari kana. Ya, sekarang kita lihat ambil satu contoh dari akhwat kana, saudari kana. Kita lihat di sini, iqra al-mithalain, baca dua contoh berikut ini. Mana maksudnya dua contoh? Ini ya. Baca dua contoh berikut ini, kemudian masukkan kata la yazalu. La yazalu tadi artinya apa? Masih. La yazalu artinya masih. Masukkan kata masih itu ke dalam kalimat-kalimat berikut. Ilman, ketahuilah. Dengan catatan, gitu ya. Bahwasanya la yazalu min akhawati kana. Bahwasanya la yazalu termasuk akhawat dari kana. Baik, kita perhatikan contohnya dulu. Ibrahimu naimun. Bentuknya apa? Mubtada khabar. Ibrahim mubtada, naimun khabar. Kita masukkan la yazalu, makanya la yazalu Ibrahimu naiman. Ya sama dengan kita mengatakan kana Ibrahimu naiman. Ya saja bedanya dengan kana apa? Dari maknanya. Kalau amalannya sama, ya. Amalan kana dan la yazalu sama karena sama dia bersaudara di situ. Ya, dikatakan bersaudara karena amalannya sama-sama memarfukan dan memansubkan khabar. Baik. Nah, perbedaannya hanya dari segi makna saja. Kalau kana artinya telah lalu, sudah selesai perbuatannya. Kalau la yazalu itu artinya masih, perbuatannya masih terjadi. Ibrahim naimun, Ibrahim tidur. La yazalu Ibrahimu naiman, Ibrahim masih tidur. Nah, itu beda artinya ya. Ibrahim masih tidur. Sekarang ketika kita ngomongnya dia masih tidur. Gitu ya. Terus kan ditanya, makanan tuh sudah habis atau belum? La yazal, kita katakan la yazal, masih maksudnya. Makanan saya masih belum habis. La yazalu at-ta'amu baqiyan, makanan itu masih tersisa. Baik, kemudian kalimat kedua aminatu naimatun. Sekarang perempuan. Aminah tidur, kalau naimun tadi laki-laki, naimatun perempuan. La tazalu aminatu naimatan. Nah, kalau di sini la tazalu jadinya. Kalau tadi la yazalu. Ya, kalau sekarang menjadi la tazalu. Kenapa kok bisa beda? Nah, tadi kembali bahwasanya zala yazalu. Yazalu itu adalah fi'il mudhari dan fi'il mudhari kan tergantung kepada fa'ilnya. Kalau fa'ilnya perempuan, maka tazalu, tadhabu, gitu kan. Kalau fa'ilnya laki-laki, mudzakkar, maka yazalu atau yazhabu, gitu ya. Jadi dia berubah tergantung pada pelakunya. Dan dia tidak berubah kalau apa namanya jamak ya.
La yazalu al-muslimuna, tetap la yazalu ya. Ingat, kalau ada fiil di awal jumlah fi'liyah ya. Ini kan yazalu kan fiil kan ya. Kalau ada fiil di depan, kemudian fa'ilnya di belakang, itu maka fiilnya tidak terpengaruh oleh jumlah, dia hanya terpengaruh oleh jenis kelamin saja, mudzakkar ataupun muannasnya. Yazalu mudzakkar, tazalu muannas. Mau berapapun jumlahnya, ya, mau berapapun jumlahnya, al-muslimuna atau al-muslimatu. La yazalu Ibrahimu, la yazalu al-muslimuna, tetap nggak akan berubah menjadi yazaluna ya. Jadi hanya ada dua bentuk dia, la yazalu sama la tazalu. Taib. Nomor 1, Hisyamun azabun. Azabun atau azabun ya, azabun. Ada juga baca azbun. Azabun artinya, belum ini kita pelajari ya. Azabun itu artinya jaka ya. Apa istilahnya? Jomblo ya, belum nikah ya. Belum menikah. Seorang yang belum menikah itu dinamakan azabun ya. Azabun, ada kitab judulnya Al-Ulama Al-Azab alladzina atharul ilma ala zawaj. Ulama-ulama yang tidak menikah seumur hidup mereka, yang lebih fokus menuntut ilmu. Taib. Jadi azabun artinya orang yang belum menikah. Kalau kita ingin mengatakan Hisyam masih belum menikah, maksudnya sampai detik ini dia masih jomblo misalkan, maka kita katakan, nah lihat dulu Hisyam mudzakkar manas, mudzakkar, maka kita katakan yazalu, berarti la yazalu Hisyamun, la yazalu Hisyamun azaban, la yazalu Hisyamun azaban. Taib. La yazalu Hisyamun azaban. Kemudian al-mudarrisu jalisun indal mudiri. Tentukan mubtada khabarnya. Al-mudarrisu mubtada, jalisun khabar. Sisanya adalah tambahan pelengkap. Kita katakan la yazalu, karena mudzakkar ya, la yazalu al-mudarrisu jalisan indal mudiri. La yazalul mudarrisu jalisan indal mudiri. Baik. Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Kalau kita mengatakan Ahmad masih sakit, maka kita katakan la yazalu Ahmadu maridon. Boleh juga kita hapus kata Ahmadnya ya, kalau kita sama-sama tahu siapa orang yang kita bicarakan ya. Orang yang kita bicarakan adalah Ahmad misalkan. Kalau kita sama-sama paham ya, bisa diringkas kalimatnya. Kita mengatakan la yazalu maridon ya, la yazalu maridon, boleh seperti itu. Itu kalau sama-sama ketahuan siapa yang dibicarakan ya. Kalau kita mengawali pembicaraan, lawan bicara kita nggak tahu itu siapa laki-laki yang sakit yang sedang kita bicarakan, maka jangan diringkas. Taib. Nomor 4, al-jawu harun. Udara panas. Nah, kalau kita mengatakan udara masih panas, kita katakan la yazalu al-jawu haron. La yazalu al-jawu haron. Nomor 5, al-maktabatu mughlaqatun. Al-maktabah muannas, berarti la tazalu. Ya, la tazalu al-maktabatu mughlaqatan. La tazalu al-maktabatu mughlaqatan. Baik, sudah ya. Jadi ini jawabannya la yazalu. Ini karena mudzakkar. Ini juga la yazalu, ini sendiri la tazalu. Baik, nomor 6, as-sayyaratu jadidatun. Mobil itu baru. Kalau kita mengatakan mobil itu masih baru, maka kita lihat dulu di sini mudzakkar muannas. Muannas ya, sayyara.
Maka tazalu. La tazalu sayyaratu jadidatan. La tazalu sayyaratu jadidatan. Kemudian hamidun ghaibun. Hamid mudzakkar, berarti la yazalu hamidun ghaiban. La yazalu hamidun ghaiban. Baik. Selesai kita dari la yazalu akhawat kana. Perhatikan contoh berikut ini. Ini pembahasan tentang al-asma al-khamsah, isim yang 5. Al-asma al-khamsah. Khamsah artinya 5 ya. Isim yang 5. Di isim itu kan banyak sekali dalam bahasa Arab. Kita punya 5 isim pengecualian di sini. Ya. 5 isim itu apa saja? Ya. Apa saja 5 isim itu? Type isim yang pertama adalah abuka. Ya. Abuka. Yang kedua akhuka. Kemudian isim yang ketiga hamuka. Isim yang keempat huka. Dan isim yang kelima du malin atau zu ilmin. Baik, 5 isim ini namanya isim asma'ul khamsah. Ada juga mengatakan al asma' as-sittah, tambahkan satu lagi, ada 6. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Ditambah sama hanuka ya. Nah, tapi yang disepakati adalah 5. Baik, kita bahas 5 ini sekarang. Kenapa kita khususkan 5 isim ini, 5 kata benda ini dari isim-isim yang lain? Karena 5 kata benda ini dia tidak di-i'rab dengan harokat. Itu bedanya. Ya, kalau isim yang normal itu di-i'rab dengan harokat. Ja'a Muhammadun. Apa tanda bahwasanya Muhammadun marfu? Tandanya dhammah. Dhammah harokat. Nah, itu. Tapi kalau abuka nggak bisa. Ya, abuka nggak bisa, nggak pakai harokat dia. Jadi tandanya bukan harokat. Tandanya adalah huruf. Abuka. Tandanya adalah waw. Maka kita lihat. Kita mulai dari marfu dulu. Al-marfu. Dakhala zamiluka. Zamilu. Zamil itu bukan isim yang 5. Isim normal dia. Maka dia marfu dengan apa? Dengan dhammah. Ya, ini tanda marfunya dhammah kecil ini. Ya, ini tanda marfunya. Jadi zamilu fa'il marfu, tanda marfunya dhammah. Itu kalau dia normal. Tapi kalau isim yang 5 ini, kita ambil contoh abuka. Ya, abuka katanya bapakmu ya. Abuka. Dan isim yang 5 ini harus bentuknya mudah-mudah pun ilaih ini. Contohnya abuka, abuki, abukum, abukunna. Ya, tapi kalau abun, karena abu katanya bapakmu ya, bapakmu. Tapi kalau abun, bapak doang, ya itu bukan termasuk isim yang 5, isim normal jadinya. Dia termasuk isim yang 5 kalau dia berbentuk mudah-mudah pun ilaih. Ya, dia termasuk kalau berbentuk mudah-mudah pun ilaih. Kalau nggak termasuk mudah-mudah pun ilaih, nah dia isim normal seperti isim-isim yang lainnya marfu dengan harokat. Nah, kalau kita mengatakan ja'a abuka beda dengan ja'a zamiluka ya, maka dia akan marfu dengan waw. Ini tanda marfunya ya, ja'a abuka waw dia, betul ya. Atau contoh yang lain, qala akhuka ya, qala hamuka, hazafuka, ja'a zumalin. Contoh-contoh yang lainnya. Diambil 2 contoh dari 5 isim ini. Itu kalau marfu, karena sebagai fa'il ya, fa'il itu marfu. Sekarang kalau sebagai maf'ul bih itu mansub. Ra'aitu zamilaka, zamila mansub karena maf'ulun bih ya. Aku melihat teman. Nah, berarti teman yang dilihat ya. Teman adalah seorang yang dilihat. Seseorang yang dilihat berarti dia sebagai objek atau maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih dalam bahasa Arab itu mansub. Dan mansub itu memiliki tanda-tanda. Ya. Tanda mansub kalau isimnya normal adalah dengan fathah. Zamila, zamilaka. Fathah. Karena normal zamil. Tapi kalau termasuk isim yang 5 ini, salah satu dari yang 5 ini, nah, tidak bermasalah dia.
Ya, termasuk di salah satu yang 5 ini. Contohnya ro'aitu abaka. Ya, mana fathah di sini? Bukan fathah di ba. Fathah di ba itu kan bukan huruf terakhirnya. Kaf juga nggak bisa karena kaf itu mabni, nggak bisa berubah-ubah harokatnya. Nah, maka alif inilah sebagai tanda i'rabnya, tanda mansubnya. Jadi ro'aitu abaka. Jadi alif ini pengganti dari fathah. Fathah itu normalnya, tapi karena isim yang 5-nya adalah isim yang istimewa, isim yang spesial, nah maka jadinya abaka. Jelas sih, insyaallah ya. Baik. Kemudian sa'altu akhaka. Contoh yang kedua, sa'altu akhaka, sa'altu hamaka, ya. Ra'aitu faka, ra'aitu zamalin, gitu seterusnya. Itu kalau mansub. Kalau majrur. Kalau majrur berarti ketika kemasukan huruf jar. Kalau isim normal kita mengatakan qultu li zamilika, li huruf jar, maka setelahnya harus kasroh, zamili, makanya kasroh dia. Maka tanda i'rabnya di sini adalah kasroh. Nah, majrur bil kasroh. Kan tapi kalau salah satu dari isim yang 5 ini nggak bisa dengan kasroh dia. Nah, dia aja dengan ya. Qultu li abika. Abika. Jadi kasroh diganti dengan ya. Kapan ini? Ya ketika ada huruf jar masuk kepada salah satu dari isim yang 5 ini atau isim yang 6, ya. Jadi kalau bukan isim yang 5 ini ya normal aja pakai kasroh gitu ya. Contoh yang lain misalkan hadzal kitabu li akhika. Nah, ini yang dikenal dengan nama al-asma al-khamsah, ya. Al-asma al-khamsah. Berarti abuka itu bisa berubah menjadi abaka atau abika, akhuka, akhaka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, zu malin, zamalin atau zimalin. Zunya ya, malin ini hanya sebagai contoh saja buat yang lain. Karena zu artinya yang memiliki harta, bisa yang memiliki ilmu, bisa memiliki pangkat dan sebagainya. Jadi zu malin dicontoh saja malin. Ya, yang penting adalah zunya. Karena zu itu harus sebagai mudhof dia, maka tambahkan malin sebagai contoh sampel saja. Baik, kita lihat sekarang contohnya. Penerapan dari al-asma al-khamsah ini. Imla al-amakinal khaliyata bi ab. Ya, imla isilah. Al-amakin jamak dari makan, artinya tempat-tempat. Al-khaliyah kosong. Bi abu. Isinya tempat-tempat yang kosong dikata abun, bapak. Ya, ada domir mutasil nahnu, na di sini. Berarti bapak kami adalah tajirun kabirun. Maka kita jawabnya bagaimana ini? Nah, maka jawabannya kita tulis di sebelah sini aja ya. Maka jawabannya ya di sini karena dia sebagai mubtada, ada mubtada itu marfu, maka pakai wawu, abuna. Ya. Nomor 2, hadhihi sayyaratu li. Nah, berarti dia majrur di sini. Majrur dengan apa majrur? Dengan ya. Nah, berarti abun ditambah ya jadi abi. Ya, jadinya abi. Ya, kemudian tambah nahnu jadinya abina. Hadhihi sayyaratu li abina. Gitu ya. Nomor 3. Aro'aita, jadi didik nahnu, aro'aita, fi'il dan fa'il. Berarti sisanya apa? Maf'ul mansub. Dan asmaul khamsah mansub dengan apa? Dengan alif. Berarti abana. Itu ya. Jadi abana, aro'aita, abana gitu. Baik, nomor 4. Aina zahaba titik ki ya Fatimah. Karena Fatimah berarti ki anti ya. Kemana perginya bapakmu wahai Fatimah? Perginya bapakmu. Berarti yang pergi siapa? Bapak. Berarti bapak sebagai fa'il, pelaku dari perbuatan. Dan fa'il itu marfu dan asma'ul khamsah marfu dengan apa? Dengan wawu. Berarti abuki. Ya. Jadi menyesuaikan ya. Kalau di contoh tadi kan abuka. Ini kalau perempuan ya abuki. Kalau jamak ya abukum. Itu seterusnya. Bagaimana kalau di jamak? Aba, ya. Abun di jamak aba, nggak berlaku lagi, ya. Jadi kalau dia mufrad dan dalam keadaan mudhof pun ilaih, baru dia termasuk asmaul khamsah. Kalau dia sudah di jamak, jadi jamak taksir aba, maka dia tidak apa namanya, tidak dihitung sebagai asmaul khamsah. Jadi isim normal deh.
Nomor 5, mata kharaja titik ya Ali. Nah, berarti sama dengan nomor 4 tadi. Ini berarti sebagai fa'il di sini ya, fa'il dari kata kharaja. Berarti nah, asmaul khamsah kalau sebagai fa'il marfu'nya dengan wawu, berarti abuka. Mata kharaja abuka ya Ali. Baik, nomor 6, is'ali fi'il amr buat perempuan. Idhabi ya. Is'ali, tanyalah kepada siapa? Kepada bapakmu, wahai Zainab. Tanyalah kepada bapakmu. Berarti bapaknya sebagai objek, sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub, dan asmaul khamsah mansubnya dengan ya. Berarti abiki. Karena Zainab ya, makanya abiki. Nomor 7, ana a'rifu titik ya Utsman. Wahai Utsman, saya kenal bapakmu. Saya kenal bapakmu. Berarti fi'il dan fa'il. Bapakmu sebagai maf'ul. Nah, maf'ulun bih itu mansub, dan asmaul khamsah mansubnya dengan apa? Dengan alif, di abaka. Ana a'rifu abaka. Nomor 8, ya Bilal, katabtu risalatan ila titik ka. Nah, berarti saya di sini saya menulis surat kepada ada huruf jar. Nah, berarti dia majrur, dan asmaul khamsah majrurnya dengan ya, jadinya abika. Nomor 9, sami itu anna titik ha tabibun masyhurun. Saya pernah mendengar bahwasanya bapaknya dia perempuan, bapaknya seorang perempuan, maksudnya tabibun masyhur adalah seorang dokter yang terkenal. Nah, maka anna itu setelahnya harus mansub, karena anna termasuk isim inna. Berarti harus mansub, dan asmaul khamsah mansub dengan apa? Dengan alif. Berarti anna aba ha. Nah, di sini ada ha-nya, maka kita katakan baha. Boleh juga abahum, apa lagi? Abahu dan seterusnya ya. Yang penting dia dhamir muttasil. Ya, ka itu hanya sebagai contoh saja. Baik, itu kalau asmaul khamsah abu. Nah, sekarang kita minta aku sekarang. Sama-sama asmaul khamsah ya. Yang beda kata doang. Maka amalannya pun sama. Aina titik ya Salma. Berarti di sini pertanyaan ke perempuan. Dan dia marfu di sini. Mana saudara laki-lakimu, wahai Salma? Berarti aina akhuki. Ya, akhuki. Kenapa akhuki? Karena di sini nggak ada fiil, nggak ada huruf jar, berarti dia marfu, akhuki. Baik. Nomor 2, kharaja titik ha ma'a titik ka. Ki. Keluar bapaknya dia bersama kamu. Ya. Kharaja. Ya. Siapa yang keluar? Bapak, saudara, ya. Bukan bapak ya. Udah selesai bapak tadi di atas. Kharaja berarti di sini sebagai fa'il. Berarti akhuha. Kharaja akhuha ma'a ya, ma'a akhika. Ma'a akhika. Saudara laki-lakinya dia, seorang perempuan maksudnya, keluar bersama saudara laki-lakimu. Ya, saudara laki-lakimu. Saya saudara laki-lakimu yang berarti ada 2 orang. Ya. Mereka punya saudara, mereka keluar, ya. Itu maksudnya ya. Kharaja akhuha ma'a akhika. Jelas maksudnya ya. Taruh di sini saja. Kharaja akhuha ma'a akhika. Jadi keluar, siapa yang keluar? Saudaranya Aisyah. Bersama siapa? Bersama saudaranya kamu, wahai Ahmad. Nah, gitu contohnya ya. Boleh juga akhiki di sini, akhiki boleh. Nomor 3, akhastu alfa riyalin min. Saya ngambil 1000 rial dari saudaramu. Ya, boleh laki-laki, boleh perempuan, laki-laki di sini. Berarti ka atau ki boleh. Baik. Berarti di sini ada huruf jar, berarti menjadi akhi. Jadinya akhika. Akhika. Baik. Nomor 4, azunnu anna titik talibun. Ada hu di sini. Ya. Saya mengira bahwasanya saudara laki-lakinya dia adalah santri. Nah, maka karena ada anna maka dia mansub, jadinya akhahu. Ya, ini hu ini ya, bukan angka 5 ya. Hu ini akhahu. Kalau angka 5 dia agak besar dia.
agak besar dan agak nyerong, dia agak opal. Baik, abhasu an titik. Nah, ada an huruf jar, berarti isim asmaul khamsah majrur dengan ya, berarti akhika. Abhasu an akhika. Baik. Itu latihan yang terakhir, latihan yang ke-6. Kemudian ada berapa kalimatul jadidah, berapa kosakata baru yang sudah kita baca tadi. Baik, kita lihat artinya kembali. Safirun sufaro, jamaknya sufaro, ya. Safirun jamaknya sufaro, artinya duta besar. Ya, duta besar. Kalau sifaroh artinya kedutaan. Ya, kedutaan. Misalkan kedutaan besar Malaysia ada kantornya di Jakarta Selatan itu ya. Nah, itu berarti dinamakan sifaroh. Orangnya, perwakilan negara Malaysia yang tinggal di situ namanya safirun. Baik, kemudian amidun jamaknya umada. Itu artinya dekan, ya, dekan, kepala kisim, rais kisim istilahnya, yang mengetuai kaprodi, ya, kepala program studi. Ya, biasanya itu dinamakan amid kalau sistem di Universitas Arab, ya. Kalau di Indonesia kan beda lagi. Itu dekan. Kemudian taroka yatruku fi'il madi. Taroka yatruku artinya meninggalkan, ya, matruk. Matruk artinya tertinggal, meninggalkan. Itu taroka yatruku. Baik. Kemudian muglakun. Muglakun artinya terkunci, tergembok atau tertutup, ya. Baik. Maridun namanya mardo, orang sakit. Ini jelas tahu artinya ya. Allafa yu'allifu. Allafa yu'allifu artinya menyusun. Menyusun di sini maksudnya apa? Menyusun buku, ya, menulis buku, bukan menyusun balok, menyusun bangunan, bukan. Menyusun buku maksudnya. Makanya penulis buku itu dinamakan muallif, isim fa'il dari kata allafa yu'allifu. Nanti kita belajar di sorab itu bagaimana membuat isim fa'il muallif, ya. Ini ya-nya ganti saja dengan mim. Muallifun, muallif, penyusun buku maksudnya. Dikatakan penyusun karena dia menyusun kata-kata, ya. Kata-katanya sudah ada disusun sama dia sedemikian rupa, maka dinamakan muallif. Kemudian surtiyun jamaknya surtah, ya. Surtiyun itu artinya seorang polisi, ya. Kalau surtah itu polisi secara umum. Banyak polisi tadi di jalan, ada razia polisi, nah itu kita katakan surtah, ya, surtiyun. Baik. Kemudian ada kita katakan polisi lalu lintas, maka ditambahkan nanti surtiyu al-murur, ya, polisi lalu lintas, surtiyul murur kita katakan, dan seterusnya. Mutaqaidun dari kata qa'ada, pada yang duduk, orang yang sudah didudukkan, dipensiunkan maksudnya. Jadi dia nggak aktif lagi bekerja maksudnya, dia sudah dipensiunkan. Itu mutaqaidun. Taib. Udah, itu yang saya sudah sampaikan. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya di pelajaran yang ke-26. Pelajaran yang ke-26. Nah, di situ kita akan membahas fi'il fi'il mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Fi'il yang diawali dengan ada huruf illahnya. Insyaallah kita akan bahas mulai dari pertemuan 26 dan seterusnya nanti. Pembahasan sorab berarti ya. Pembahasan sorab insyaallah ta'ala. Baik. Allah ta'ala bisawab. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.